Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya dijamin 100%. Oke, untuk kali ini aku mau membahas tentang keutamaan umroh bagi perempuan. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat ditemukan lagi walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk keutamaan umroh bagi perempuan ini sudah sering aku bahas ya, tapi tidak khusus untuk perempuan, untuk laki-laki dan perempuan juga. Meski ibadah sunnah, umroh ternyata memiliki pahala dan keutamaan yang luar biasa. Untuk menunaikan ibadah umroh, umat Islam tak perlu menunggu waktu dan mengantre dalam waktu yang lama ya, seperti ibadah haji. Umroh juga bisa dilaksanakan kapanpun, kecuali hari Arafah tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan untuk keutamaan ibadah umroh, yaitu untuk perempuan ya, mengganti jihad bagi perempuan dan kaum lemah. Perempuan dan kaum muslim yang lemah bisa berjihad dengan cara mengerjakan umroh. Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Aisyah berkata, "Aku bertutur, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita?" Beliau berkata, "Bagi wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu haji dan umroh." HR Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani. Kedua yaitu umroh dapat menggugurkan dosa. Ibadah umroh dapat menghapus dosa hamba yang mengerjakannya. Barang siapa yang sudah pernah menjalankan umroh, kemudian ia kembali lagi berumroh, maka dosanya pada rentang masa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafaroh, penghapusan dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur diterima itu tidak ada balasannya baginya selain surga. HR Bukhari. Dan untuk keutamaan yang ketiga, dilimpahkan rezeki dan jauh dari kemiskinan. Meskipun bagi sebagian besar umat Islam biaya ibadah umroh terbilang mahal lantaran mencakup transportasi dan administrasi keberangkatannya ya, namun hal itu tak akan membuat umat Islam menjadi miskin. Dengan umroh serta usaha dan istiqomah, Allah akan memudahkan rezeki bagi setiap hambanya. Ikutilah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. HR Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Keutamaan yang keempat yaitu keberkahan dalam hidup. Keberkahan merupakan hal yang dicari-cari oleh umat muslim. Selain rahmat dan pahala, hamba yang mendapatkan berkah dari Allah merupakan
hamba yang sangat beruntung. Berkah Allah membuat hidup seseorang menjadi tentram, nyaman, dan damai tanpa merasa kesusahan hati. Nah, itu ya keberkahan hidup kalau kita berumrah. Itu untuk perempuan juga laki-laki ya. Dan untuk keutamaan yang kelima, doa-doa dikabulkan saat umrah. Keutamaan yang tak kalah penting dan dicari-cari oleh setiap hamba Allah adalah terkabulnya doa. Salah satu jalan agar doa dikabulkan Allah ialah dengan cara melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda, doa umat Islam yang berdoa dengan khusyuk saat umrah akan diijabah Allah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang selanjutnya yaitu iman dan takwa akan meningkat. Manfaat umroh yang paling Anda butuhkan ya, dan cukup memberikan efek untuk aktivitas sehari-hari pasca umroh, yakni ganjaran meningkatkan iman dan takwa. Kita berikhtiar untuk memperbaiki kualitas ibadah dan perilaku selama ibadah umroh, maka kebaikan berupa iman dan takwa meningkat akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kualitas ibadah sehari-hari seperti setelah umroh jauh akan lebih baik ya. Untuk keutamaan umroh yang selanjutnya yaitu pahala umroh berlipat-lipat. Setiap ibadah yang dilakukan selama umroh diganjarkan pahala berlipat ganda dari ibadah pada umumnya. Hal ini tertulis dalam hadis tentang umroh, misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan ibadah sholat yang dilakukan di Masjid Nabawi akan diganjar pahala 1000 kali lipat ketika kita sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Ibadah lainnya seperti keutamaan tawaf tertulis dalam HR Tirmidzi, keutamaan mengucapkan talbiyah akan dijanjikan kebaikan dalam HR Tabrani hingga ampunan Allah saat kita tahallul tertulis dalam HR Bukhari dan Muslim. Untuk keutamaan yang selanjutnya yaitu dikasih keberkahan hidup. Jamaah umroh yang melaksanakan setiap rangkaian ibadah dengan hati yang ikhlas dan khusyuk, maka setiap ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan berlimpahnya keberkahan di dalam hidup lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Berada di tanah suci, mengunjungi tempat-tempat bersejarah Islam dan melakukan ibadah di depan Ka'bah memberikan ketenangan jiwa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah momen di mana seseorang muslim merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa ketenangan, keikhlasan, dan kesadaran akan kebesarannya. Dan untuk yang selanjutnya, keutamaan ibadah umroh di bulan Ramadan ya ini. Seperti yang sudah disebutkan ya, bahwa ibadah umroh bisa dilakukan kapan saja selama tidak di bulan haji, termasuk bila kita ingin pergi umroh selama bulan Ramadan. Bisa dibayangkan betapa beratnya ibadah umroh yang dilakukan selama berpuasa di Mekah dan Madinah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan jamaah yang berumroh di bulan Ramadan. Para jamaah yang berumroh di bulan Ramadan sama dengan melakukan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila datang bulan Ramadan, lakukanlah umroh, karena umroh di bulan Ramadan senilai haji bersamaku.
HR Bukhari dan Muslim. Untuk keutamaan pahala umroh bagi jamaah yang wafat selama ibadah umroh ya. Keutamaan umroh bagi jamaah yang belum selesai menjalankan ibadah umroh tapi sudah meninggal cukup istimewa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang akan tercatat hingga hari kiamat tiba. Sekalipun ibadah umrohnya belum selesai, akan tetapi bila jamaah tersebut melakukan umroh dengan niat dan tata cara yang benar serta khusyuk, maka diganjarkan pahala akan tercatat sampai hari kiamat. Nah, itulah ya beberapa keutamaan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.